Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis website dan media sosial dari kabupaten atau kota provinsi Sumatera Selatan. Sebelum menuju pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada Aulia Martiningsih, NIM F1B018105, Gayu Arga Utami F1B018106, Triana Putri Setia, NIM F1B018110, Gus Raffi Wildan, NIM F1B018114, dan Putri Aminah Atita dengan NIM F1B018119. Di sini saya akan menyampaikan sedikit profil mengenai Sumatera Selatan. Jadi Provinsi Sumatera Selatan dikenal juga sebagai Bumi Sriwijaya. Hal ini dikarenakan pada abad ke-7 hingga ke-12 Masehi, wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Luas wilayah Sumatera Selatan sendiri sebesar 91.592 km persegi dan beribu kota di Palembang. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, total penduduk Provinsi Sumatera Selatan mencapai 8,5 juta jiwa. Selain kaya akan sumber daya alamnya, Sumatera Selatan juga memiliki beragam kebudayaan, yang salah satunya adalah rumah adat, yaitu Rumah Limas. Dapat kita lihat di samping, ini merupakan rumah adat dari Sumatera Selatan. Kemudian, ikon yang paling terkenal pada provinsi ini adalah Jembatan Ampera dan Sungai Musi. Selain itu, makanan khas yang populer dari Sumatera Selatan itu ada pempek, tekwan, dan tempoyak. Secara administratif, Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri dari 12 kabupaten dan 5 kota. Di antaranya terdapat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Panukal Abab Lamatang Ilir, dan yang terakhir ada Kabupaten Musirawas Utara. Selanjutnya, untuk kota ini terdapat Kota Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Prabu Mulih. Langsung saja pada inti dari presentasi kami, yang ingin menyampaikan hasil analisis dari website dan media sosial kabupaten dan kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan. Dimulai dari website Provinsi Sumatera Selatan, ini menampilkan profil daerah, kemudian terdapat berita, pengumuman, dan kegiatan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga terdapat fitur-fitur layanan, yang salah satunya itu terdapat fitur layanan aspirasi dan pengaduan atau bernama lapor. Ada 3 klasifikasi laporan yang disediakan. Yang pertama yaitu ada pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi. Sebelum mengirim laporan, pelapor diminta untuk mengisi judul laporan, isi laporan, tanggal kejadian, lokasi kejadian, instansi tujuan, dan kategori laporan. Fitur layanan aspirasi dan pengaduan atau lapor ini bisa menjangkau seluruh instansi atau lembaga yang ada di Indonesia, karena fitur ini terhubung langsung pada 34 instansi, 100 lembaga, 391 pemkab, kemudian 94 pemkot, dan 34 pemprov. Fitur ini juga memberikan kenyamanan kepada pelapor karena tidak perlu mencantumkan nama atau identitasnya. Hingga saat ini sudah tercatat 666.439 laporan yang masuk pada website Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian, layanan pengaduan masyarakat ini tidak dicantumkan data mengenai jumlah keluhan atau aspirasi serta tindak lanjut pemerintah tentang keluhan atau aspirasi tersebut. Kemudian untuk media sosial, di sini ada Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Status keaktifannya dari Facebook, Twitter, dan Instagram ini sangat aktif. Dilihat dari postingan per bulannya. Untuk Facebook,
setiap bulan bisa memposting lebih dari 40, kemudian untuk Twitter lebih dari 80, dan Instagram lebih dari 90. Sedangkan media sosial YouTube-nya ini cukup aktif. Dalam 1 bulan bisa memposting 2 sampai 5 video. Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di sini ikon fitur websitenya diletakkan pada halaman utama sehingga memudahkan pengunjung dalam mengakses website milik pemerintah Ogan Komering Ulu. Untuk halaman berikutnya pada website milik Kabupaten Ogan Komering Ulu, ini dipenuhi dengan pengumuman dan berita seputar Kabupaten Oku. Terdapat pula informasi mengenai COVID-19, namun informasi mengenai media sosial yang digunakan tidak ada kecuali YouTube, sehingga kami inisiatif untuk mencari sendiri media sosial yang digunakan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Pada website Kabupaten Ogan Komering Ulu, terdapat fitur layanan aspirasi dan pengaduan atau lapor. Mekanisme penggunaannya sama dengan layanan aspirasi dan pengaduan yang ada pada website milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk media sosial yang digunakan, ini ada Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Status keaktifannya dari Facebook ini terlihat sangat aktif karena dalam 1 bulan admin Facebook bisa mengunggah lebih dari 50 postingan. Sedangkan media sosial Twitternya ini terlihat tidak aktif sejak 2 April 2019. Instagram kurang aktif. Kemudian YouTube-nya terbilang cukup aktif. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Meskipun tidak ada ikon fitur, tampilan halaman website ini tersusun rapi. Informasi mengenai COVID-19 dan fitur layanan aspirasi dan pengaduannya tidak ada, serta informasi mengenai media sosial juga tidak ada pada halaman website-nya. Setelah kami cari, untuk media sosial yang digunakan ini terdapat Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Status keaktifan dari Facebook, Instagram, dan YouTube ini sangat aktif. Dilihat dari postingan per bulannya, untuk Facebook, postingan per bulan ini bisa lebih dari 70 postingan, Instagram lebih dari 40, dan YouTube lebih dari 20. Untuk akun Twitternya tidak kami temukan. Selanjutnya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Website tampilan berisi kegiatan, berita, dan pengumuman, serta profil daerah. Kemudian, pada website Ogan Komering Ulu Selatan ini tidak ada ikon fitur, sehingga terlihat kurang menarik. Informasi mengenai COVID-19 dan media sosial yang digunakan juga tidak ada. Namun demikian, pada website milik Kabupaten Oku Selatan terdapat layanan dan pengaduan atau lapor. Mekanisme penggunaannya sama dengan layanan aspirasi dan pengaduan yang terdapat pada website milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Media sosial yang digunakan yakni ada Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Dari keempat media sosial yang digunakan, Facebook, Twitter, dan Instagram ini sangat aktif. Sedangkan untuk YouTube-nya cukup aktif. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Kirana Putri Setia akan melanjutkan pembahasan. Untuk poin ke-8 ini ada Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk Kabupaten Musi Banyuasin ini, website resmi dari Kabupaten Musi Banyuasin ini adalah mupakap.co.id. Nah, di dalamnya ini menjelaskan terkait profil. Nah, dalam profil Kabupaten Musi Banyuasin ini menjelaskan terkait sejarah, potensi alam, kultur, dan budaya. Terdapat pula penjelasan terkait informasi, agenda, baik harian maupun tahunan, pengumuman dan APBD tahun anggaran 2021 disertai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2020. Nah, pada sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE ini juga diterapkan di Kabupaten Musi Banyuasin, seperti Geoportal, Citarum, Seluang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk
rekapitulasi indeks kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah di Kabupaten Musi Banyuasin juga dilampirkan di dalam website tersebut. Masyarakat juga dapat mengunjungi alamat yang telah dicantumkan, telepon maupun email yang dapat dihubungi oleh masyarakat pada website tersebut. Nah, dalam website juga terdapat fitur pelayanan aspirasi dan pengaduan bernama Lapor. Nah, Pemkab Muba juga sangat mendukung pengelolaan SPAN Lapor ini. Untuk mekanisme penggunaannya masih sama dengan layanan aspirasi dan pengaduan yang ada pada website pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada masyarakat yang menggunakan layanan tersebut, yang dapat dilihat pada gambar di monitor ya. Di sini menunjukkan bahwa laporan itu masih nol. Kemudian untuk media sosialnya, Facebook-nya itu bernama Pemkab Musi Banyuasin, dikatakan sudah tidak aktif membagikan info ataupun kegiatan pemerintah, dilihat dari postingan yang terakhir itu pada tahun 2016. Kemudian untuk akun YouTube yang bernama Pemkab Musi Banyuasin ini, sangat aktif membagikan video kegiatan Kabupaten Musi Banyuasin, yang hingga saat ini akun YouTube tersebut telah memiliki 469 subscriber. Kemudian untuk akun Instagram, Pemkab Musi Banyuasin ini sangat aktif dalam memberikan informasi COVID-19, kegiatan pemerintah, dan berita terbaru di Kabupaten Musi Banyuasin. Saat ini juga telah memiliki 3.191 followers. Kemudian untuk akun Twitter yang bernama @mubakab, akun tersebut memiliki 99 followers, tetapi sudah tidak aktif lagi dalam membagikan info daerah. Nah, ini dapat dilihat dari postingan terakhir pada tahun 2015. Nah, dalam rangka mewujudkan terwujudnya Muba Maju Berjaya tahun 2022, ya salah satunya yaitu menerapkan konsep Smart City. Nah, di Kabupaten Musi Banyuasin ini terdapat aplikasi yang bernama Senja Muba atau saluran elektronik layanan jaring aspirasi dan aduan warga Musi Banyuasin. Nah, ini adalah aplikasi resmi dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, aplikasi ini diperuntukkan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi seputar Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagai media penyampaian aspirasi berupa kritik, saran, maupun keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, aplikasi Senja Muba ini telah resmi diluncurkan pada September 2017 yang menyediakan akses yang luas kepada masyarakat melalui aplikasi mobile berupa Android. Nah, berdasarkan data Senja Muba per Agustus 2018 ini juga telah menunjukkan lebih dari 500 pengunduh aplikasi dengan jumlah aduan itu sebanyak 35 kasus. Nah, untuk tampilan aplikasi Senja Muba ini tampilannya seperti ini teman-teman. Tampilan dari splash screen logonya saat pengguna pertama kali membuka aplikasi Senja Muba, maka tampilan splash screen logonya akan seperti ini. Nah, ini ditampilkan dalam waktu 2 detik. Kemudian yang kedua ada menu beranda. Setelah menampilkan splash screen logo, pengguna akan langsung diarahkan ke menu beranda. Nah, di sini juga pengguna disajikan dengan pilihan berita seputar Kabupaten Musi Banyuasin yang tentunya selalu diupdate dan terbaru. Kemudian untuk menu lapor, untuk membuat pengaduan, pengguna dapat memilih menu lapor dan mengisi form yang tersedia. Nah, di dalam form ini, pengguna dapat mengisi judul laporan, mengisi NIK, nama pelapor, kontak pelapor, dan permasalahan yang akan dilaporkan kepada aplikasi Senja Muba ini. Nah, keempat ada menu status. Jadi, setelah laporan dikirim akan muncul pada menu status. Nah, untuk menu status sendiri terdapat 3 jenis proses terkait status laporan yang telah dikirim oleh pengguna, yaitu baru dilaporkan ya ketika pengguna baru saja selesai mengirim laporan, itu nanti menu statusnya akan muncul baru dilaporkan. Kemudian ketika OPD sudah menindaklanjuti, maka di menu status akan tertulis sedang ditindaklanjuti. Kemudian setelah selesai, maka di menu status akan tertulis sudah selesai.
Kemudian untuk yang ke-9 ada Kabupaten Banyuasin. Nah, untuk website resmi dari Kabupaten Banyuasin ini adalah banyuasincap.co.id. Nah, di dalamnya ini menjelaskan terkait profil kabupaten, unit kerja di Kabupaten Banyuasin, produk hukum, layanan online, dan LPSE yang ada di Kabupaten Banyuasin. Nah, masyarakat juga dapat mengunjungi alamat yang telah dicantumkan, telepon maupun email yang dapat dihubungi oleh masyarakat pada website tersebut. Nah, dalam website tersebut juga dihadirkan layanan online yang ada di Kabupaten Banyuasin, yaitu layanan salah satunya yaitu adalah layanan Simatur. Nah, di layanan Simatur ini atau Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Pendukung Smart City Kabupaten Banyuasin, ini untuk memberikan pengajuan rekomendasi atau pengaduan masyarakat terkait permasalahan terkait menara. Nah, di sini pengguna dalam melakukan pengajuan rekomendasi harus untuk login menggunakan email. Nah, dapat dilihat berdasarkan grafik pengaduan yang telah ditampilkan pada layar. Di sini untuk bulan September itu adalah jumlah pengaduan tertinggi, yaitu sebanyak 12. Kemudian untuk bulan April itu yang terendah. Kemudian selain layanan Simatur, layanan aspirasi pengaduan online atau lapor SPAN juga Pemkab Banyuasin selalu mensosialisasikan dan memonitori pelaksanaannya. Nah, akan tetapi sampai saat ini juga masih belum ada masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Dilihat dari belum adanya jumlah laporan yang masuk ya berdasarkan tampilan layar monitor. Kemudian untuk media sosial sendiri, Facebook dari pemerintah Kabupaten Banyuasin ini sangat aktif dalam membagikan berbagai info ataupun kegiatan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Nah, untuk akun YouTube ini bernama Banyuasin TV, sangat aktif membagikan video kegiatan Kabupaten Banyuasin. Nah, hingga saat ini akun YouTube tersebut telah memiliki 538 subscriber. Kemudian untuk akun Instagram ini bernama @pemkab_banyuasin, dapat dikatakan kurang aktif dalam membagikan info daerah. Nah, ini dilihat dari postingan terakhir, yaitu pada tahun 2020. Kemudian untuk akun Twitter @pemkab.banyuasin sangat aktif memberikan informasi terkait COVID-19, kegiatan pemerintah, dan berita di Kabupaten Banyuasin. Nah, ini telah diikuti oleh 13.100 follower. Nah, kemudian untuk yang ke-10 ada Kabupaten Empat Lawang. Untuk website Kabupaten Empat Lawang ini adalah empatlawangscap.co.id, dan di dalamnya masyarakat akan diarahkan pada portal website, pengaduan masyarakat, informasi dan data, smart city, produk hukum, dan SKPD. Nah, pada portal website ini, ya seperti yang dapat dilihat, disajikan berupa berita Kabupaten Empat Lawang, SKPD, pemerintah, kemudian informasi dan data, pelayanan, website OPD, informasi terkait COVID-19, dan email. Nah, dalam website juga terdapat layanan aspirasi dan pengaduan. Ini pada pengaduan masyarakat langsung diarahkan ke layanan aspirasi pengaduan online lapor SPAN. Nah, namun untuk aduan konten ini masih sulit untuk dapat diakses oleh masyarakat karena terkadang itu masih error, dan dapat dilihat juga masyarakat belum memberikan pengaduan karena terlihat di layar monitor itu masih 0 laporan. Nah, untuk media sosial sendiri, media sosial resmi dari Kabupaten Empat Lawang ini tidak ditemukan, baik Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram, sehingga sangat sulit sekali bagi masyarakat mendapatkan informasi pemerintah maupun dalam memberikan aspirasi dan keluhan masyarakat. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Linda. Selanjutnya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Website pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan alamat kaboki.co.id. Dalam website ini menampilkan beberapa fitur seperti profil pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berisi sejarah,
moto daerah, lambang, dan visi misi. Juga menampilkan beberapa informasi mengenai instansi-instansi yang berada di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan terdapat beberapa pengumuman CPNS dan beberapa peraturan atau kebijakan daerah. Pada website Kabupaten Ogan Komering Ilir juga terdapat fitur layanan aspirasi dan pengaduan atau yang biasa disebut dengan lapor. Mekanisme penggunaannya sama dengan layanan aspirasi dan pengaduan yang ada pada website pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, website ini juga memiliki fitur e-survey indeks kepuasan masyarakat untuk memberikan penilaian pada kinerja OPD. Yang selanjutnya, terkait layanan daerah. Yang ada di dalam website resmi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini terdapat beberapa layanan umum seperti perizinan, administrasi kependudukan, pengadaan barang dan jasa, lalu pengaduan masyarakat. Adapun tampilan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik sebagai berikut. Kemudian untuk media sosial, akun Facebook bernama Diskominfo Oki. Akun tersebut masih cukup aktif memposting berbagai informasi ataupun kegiatan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun dalam setiap postingannya masih kurang aktif dalam menanggapi pertanyaan atau saran dari masyarakat yang memberikan komentar di akun tersebut. Kemudian untuk akun Instagram milik pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bernama Kominfo Oki, memiliki pengikut sebanyak 5.157. Akun ini cukup aktif memberikan berbagai informasi mengenai CPNS, COVID-19, dan kegiatan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun, dalam setiap postingannya tidak ada komentar dari masyarakat. Selanjutnya, channel YouTube Diskominfo Oki ini memiliki 443 subscriber. Channel YouTube tersebut sampai sekarang pun masih aktif memposting konten video. Terakhir memposting seminggu yang lalu, namun dalam postingannya pun tidak ada komentar dari masyarakat. Selanjutnya, Kabupaten Muara Enim. Website pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan alamat muaraenimkap.co.id. Dalam website ini menampilkan beberapa fitur seperti profil, informasi, pengumuman, dan beberapa peraturan atau kebijakan daerah. Pada website Kabupaten Muara Enim ini juga terdapat fitur layanan aspirasi pengaduan yang biasa disebut dengan lapor. Mekanisme penggunaannya sama dengan layanan aspirasi dan pengaduan yang ada pada website pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, website ini juga menampilkan informasi mengenai COVID-19 dengan link corona.muaraenimkap.co.id. Informasi yang diberikan mengenai penjelasan virus COVID-19, gejala COVID-19, protokol kesehatan, dan selain itu terdapat juga data pantauan COVID seperti jumlah orang yang kontak erat, sampai dengan jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selanjutnya untuk media sosial, akun Facebook bernama Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Akun tersebut juga masih cukup aktif memposting berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Namun, dalam setiap postingannya masih kurang aktif dalam menanggapi pertanyaan atau saran dari masyarakat yang memberikan komentar di akun-akun tersebut. Kemudian, untuk akun Instagram milik pemerintah Kabupaten Muara Enim ini bernama Pemkab Muara Enim, memiliki pengikut sebanyak 2.719. Akun ini cukup aktif dalam memberikan informasi mengenai berbagai macam kegiatan pemerintah Kabupaten Muara Enim, pengadaan CPNS di daerah tersebut, dan virus COVID-19. Namun, dalam setiap postingannya tidak ada komentar dari masyarakat. Selanjutnya, akun Twitter bernama Diskominfo Kabupaten Muara Enim yang memiliki pengikut sebanyak 642. Namun, akun tersebut kurang aktif dalam memberikan berbagai macam informasi mengenai pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dilihat dari terakhir membagikan informasi itu sebulan yang lalu. Dalam setiap postingannya pun tidak ada komentar dari masyarakat. Selanjutnya, channel YouTube. Pemerintah Kabupaten Muara Enim memiliki 390 subscriber. Selain itu, channel YouTube pemerintah Kabupaten Muara Enim juga sampai sekarang pun masih cukup aktif memposting berbagai konten video. Terakhir memposting itu seminggu yang lalu. Namun dalam setiap postingannya tidak ada komentar dari masyarakat.
Kabupaten Lahat. Website dalam pemerintah Kabupaten Lahat ini tidak bisa diakses atau error. Kemudian untuk media sosialnya terdapat Facebook. Akun Facebook bernama Dinas Kominfo Kabupaten Lahat. Akun tersebut masih cukup aktif memposting berbagai informasi atau pengumuman seperti CPNS, kegiatan vaksinasi, dan berbagai kegiatan pemerintah Kabupaten Lahat. Namun dalam setiap postingannya pun masih kurang aktif untuk menanggapi pertanyaan atau syarat dari masyarakat yang memberikan komentar di akun tersebut. Kemudian akun Instagram milik pemerintah Kabupaten Lahat ini bernama Diskominfo Lahat Cup, memiliki pengikut sebanyak 223. Akun ini cukup aktif dalam memberikan informasi mengenai COVID-19 kegiatan pemerintah Kabupaten Lahat, namun postingannya pun tidak ada komentar dari masyarakat. Untuk channel YouTube sendiri itu bernama Kominfo Lahat yang memiliki 2068 subscriber. Sampai sekarang pun masih cukup aktif memposting konten video. Terakhir memposting itu seminggu yang lalu. Namun dalam setiap postingannya masih kurang aktif dalam menanggapi pertanyaan atau saran dari masyarakat yang memberikan komentar di akun tersebut. Selanjutnya daerah Kabupaten Musirawas. Website Kabupaten Musirawas dengan alamat musirawaskap.co.id. Adapun berbagai informasi yang disediakan seperti profil daerah, informasi, pengumuman, dan beberapa peraturan kebijakan daerah. Terdapat juga produk hukum pemerintah Kabupaten Musirawas yang diharapkan melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah Kabupaten Musirawas. Dapat memberikan pelayanan informasi hukum bagi masyarakat pada umumnya maupun kalangan tertentu di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pada website Kabupaten Musirawas juga terdapat fitur layanan aspirasi dan pengaduan atau yang biasa kita sebut dengan lapor. Mekanisme penggunaannya pun sama dengan layanan yang ada pada website pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, terdapat layanan pemerintah lainnya yang langsung terhubung ke websitenya seperti e-Sakip. Sedangkan untuk mengakses layanan publik yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Musirawas, dapat diakses melalui aplikasi daerah seperti berikut yang saya tampilkan ini. Kemudian untuk media sosialnya, akun Instagram yang bernama Diskominfo Musirawas yang memiliki pengikut sebanyak 4.408. Akun tersebut masih cukup aktif memposting berbagai informasi ataupun kegiatan pemerintah Kabupaten Musirawas. Namun dalam setiap postingannya tidak ada komentar dari masyarakat. Untuk channel YouTube sendiri bernama Diskominfo Musirawas, memiliki 29 subscriber. Dalam channel YouTube tersebut, memposting beberapa video mengenai kegiatan pemerintahan Kabupaten Musirawas. Channel YouTube itu sendiri sudah lama tidak aktif, dilihat terakhir memposting konten video setahun yang lalu. Dalam setiap postingannya juga tidak ada komentar dari masyarakat. Selanjutnya, Kota Lubuk Linggau. Next. Website lubuklinggau.kota.id adalah website atau portal resmi yang dikelola oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Website Kota Lubuk Linggau memiliki beberapa fitur di dalamnya. Sekilas mengenai profil Kota Lubuk Linggau, pemerintah yang memberi informasi mengenai instansi-instansi pemerintahan yang ada di Kota Lubuk Linggau, fasilitas daerah, dokumen daerah, aplikasi daerah, layanan daerah, potensi daerah, dan jaringan daerah. Next. Layanan aspirasi dan pengaduan. Layanan pengaduan tersebut langsung terhubung ke website layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Layanan ini langsung terhubung kepada layanan pengaduan nasional atau pemerintah pusat. Akan tetapi, layanan aduan tersebut sedang tidak dapat diakses. Next. Media sosial. Seluruh media sosial yang dimiliki Kota Lubuk Linggau bernama Diskominfo Lubuk Linggau. Untuk kanal YouTube Kota Lubuk Linggau memiliki 996 subscriber yang dengan rata-rata like lebih dari 50 like dan kurang dari 20 unlike. Selain itu, kanal YouTube Kota Lubuk Linggau juga rata-rata ditonton lebih dari 50 kali setiap videonya. Akan tetapi, kanal YouTube tersebut sudah lama tidak memposting konten. Terakhir memposting konten setahun yang lalu. Sama seperti kanal YouTube Kota Lubuk Linggau, akun Twitter Kota Lubuk Linggau juga sudah lama tidak upload konten.
terakhir aktif setahun yang lalu. Media sosial Twitter Kota Lubuk Linggau mempunyai 1.250 pengikut. Akan tetapi, Kota Lubuk Linggau memiliki media sosial lain yang aktif seperti Instagram dan Facebook. Media sosial tersebut hingga kini aktif memposting konten terkait Lubuk Linggau itu sendiri. Instagram Kota Lubuk Linggau memiliki pengikut sebanyak 12,4 ribu pengikut, sedangkan Facebook memiliki 16,761 ribu pengikut. Next. Kota Prabu Mulih. Website. Kotaprabumulih.go.id adalah website atau portal resmi yang dikelola oleh pemerintah Kota Prabu Mulih. Website Kota Prabu Mulih memiliki beberapa fitur seperti fitur pengaduan dan indeks kepuasan masyarakat Kota Prabu Mulih. Tidak hanya itu, website Kota Prabu Mulih juga langsung terhubung ke beberapa website resmi lainnya seperti sirup lkpp.go.id milik lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah, website PMI Kota Prabumulih.go.id milik PMI Kota Prabu Mulih, website LPSE Kota Prabumulih.go.id milik lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah, website lelang.gp.id milik Kementerian Keuangan, dan beberapa website resmi lainnya. Next. Layanan aspirasi dan pengaduan. Layanan pengaduan yang ada di website kotaprabumulih.go.id memiliki nama layanan pengaduan. Dari fitur layanan pengaduan Kota Prabu Mulih, pengunjung website dapat membuat pengaduan mengenai beberapa jenis aduan, yaitu pengaduan seputar SOP atau prosedur pelayanan, pengaduan seputar persyaratan perizinan, pengaduan adanya calo dan pengurusan perizinan, pengaduan seputar perilaku petugas dalam melayani permohonan, dan pengaduan lainnya yang tidak ada di daftar. Next. Media sosial. Website tersebut tidak menampilkan media sosial apa saja yang dimiliki Kota Prabu Mulih. Akan tetapi, apabila dicari melalui media sosial yang dengan kata kunci Diskominfo Prabu Mulih, muncul kanal media sosial resmi Kota Prabu Mulih, walaupun kanal tersebut tidak lagi aktif seperti dulu, karena konten yang diunggah terakhir sudah setahun yang lalu. Selanjutnya, Kabupaten Panukal Abab, Lemantang Ilir. Next. Website. Palikap.go.id adalah web atau portal resmi pemerintah Kabupaten Panukal Abab, Lemantang Ilir. Memiliki beberapa fitur di dalamnya seperti profil Kabupaten Panukal Abab Lemantang Ilir itu sendiri, fasilitas yang ada di kabupaten tersebut, website terkait instansi pemerintahan yang ada di kabupaten tersebut, informasi mengenai kabupaten tersebut, galeri yang dimana berisi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Panukal Abab Lemantang Ilir, dan foto kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Panukal Ilir Abab Lemantang Ilir, dan polling mengenai pendapat pengakses tentang website tersebut. Next. Layanan aspirasi dan pengaduan. Website atau portal resmi tersebut tidak menyediakan fitur aduan apapun di dalamnya, akan tetapi memiliki fitur polling kepuasan bagi pengakses website atau portal tersebut. Next. Media sosial. Website atau portal tersebut juga menyediakan fitur media sosial apa saja yang dimiliki Kabupaten Panukal Abab Lemantang Ilir. Akan tetapi, kanal media sosial tersebut sudah amat tidak aktif dilihat dari terakhir mengunggah konten setahun yang lalu. Next. Kabupaten Musirawas Utara. Website. Murakatab.go.id adalah website atau portal resmi milik pemerintah Kabupaten Musirawas Utara. Di bagian halaman utama website terdapat foto Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Di halaman utama juga menyediakan polling terkait tampilan website tersebut, dan hasil polling juga dapat langsung terlihat apabila pengakses ikut memberikan polling. Tidak banyak fitur yang diberikan, akan tetapi pengakses dapat mengakses informasi melalui fitur kategori di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai umum, ekonomi, infrastruktur, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya dari Kabupaten Musirawas Utara.
Selain itu juga menampilkan infografis terkait COVID-19. Infografis terdapat pada halaman utama website. Next, media sosial. Kabupaten Musirawas Utara memiliki Facebook, Pet, dan Twitter. Akan tetapi media sosial tersebut tidak aktif dilihat dari unggahan terakhir, yaitu setahun yang lalu. Layanan aspirasi dan aduan. Sama seperti Kabupaten Panukal Abab, Kabupaten Musirawas Utara juga tidak menyediakan fitur aduan apapun di dalamnya, akan tetapi memiliki fitur polling kepuasan bagi pengakses website tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kabupaten Ogan Ilir. Dalam website resmi Kabupaten Ogan Ilir termasuk up-to-date dalam memberikan informasi berita terkait dengan kabupaten tersebut. Ada juga informasi mengenai pengumuman CPNS Kabupaten Ogan Ilir. Video mengenai profil Kabupaten Ogan Ilir juga ditampilkan dalam website tersebut. Media sosial Kabupaten Ogan Ilir juga memiliki beberapa akun media sosial seperti Facebook, yaitu Ogan Ilir Terkini. Dalam halaman Facebook, Ogan Ilir sangat update dalam memberikan informasi mengenai COVID-19, berita terbaru Kabupaten Ogan Ilir, dan halaman Facebook Ogan Ilir terdapat 61.646 yang menyukai halaman Facebook ini. Akun Twitter Kabupaten Ogan Ilir juga sama seperti Facebook yang memberikan informasi berita terkini dan juga COVID-19. Akun Twitter ini memiliki pengikut 551, sedangkan Instagram Kabupaten Ogan Ilir kurang begitu update. Namun pengikut akun ini berjumlah 18.000 follower dan juga 531 postingan foto. Di akun Instagram Ogan Ilir juga memberikan informasi mengenai pariwisata Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya, Kota Palembang. Dalam website resmi Kota Palembang menampilkan berita terkini, juga berita mengenai kesehatan, berita ketenagakerjaan, dan juga berita perdagangan. Informasi yang ditampilkan juga cukup begitu lengkap seperti informasi pelayanan publik, harga sembako, informasi mobil jenazah, ambulan, agenda kegiatan, DPM, PTSP, call center, dan juga laporan. Media sosial. Kota Palembang juga mempunyai akun media sosial seperti Facebook. Akun Facebook Kota Palembang cukup update mengenai informasi berita terkini dan COVID-19. Halaman Facebook Kota Palembang terdapat 3.124 orang yang menyukai halaman Facebook ini. Akun Twitter dan akun Instagram Kota Palembang ada namun bukan resmi. Selanjutnya, Kota Pagar Alam. Dalam website resmi Kota Pagar Alam cukup update mengenai berita terkini, informasi Kota Pagar Alam, dan juga COVID-19. Website ini juga menampilkan pengumuman mengenai majalah online Kota Pagar Alam, struktur organisasi, jadwal pelaksanaan acara kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kota Pagar Alam. Media sosial. Kota Pagar Alam juga mempunyai akun media sosial seperti Facebook. Dalam halaman akun Facebook, Kota Pagar Alam cukup update menampilkan berita terkini, informasi COVID-19, dan lain info mengenai Kota Pagar Alam. Halaman akun Kota Pagar Alam terdapat 15.178 yang menyukai halaman tersebut. Akun Instagram Kota Pagar Alam juga termasuk update dalam berita terkini, kegiatan yang dilakukan pemerintah, dan juga seputar COVID-19. Akun ini memiliki 5.983 pengikut dan 1.812 postingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.